Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama telah menyampaikan, alangkah baiknya dalam menasihati seseorang jangan menggunakan perkataan yang langsung mengena pada permasalahannya, namun gunakanlah kata-kata sindiran. Abu Abdullah Al-Khawas bercerita, aku pergi bersama Hatim ke kota Ar-Rai. Orang-orang yang bersama kami berjumlah 320 orang laki-laki. Kami semua bermaksud untuk melaksanakan ibadah haji. Di antara kami tidak ada yang membawa bekal. Mereka semua hanya membawa kantong dari bulu, tidak membawa kantong makanan dan koper pakaian. Maka kami masuk dan mampir ke rumah saudagar yang sederhana, yang mempunyai belas kasihan kepada fakir miskin. Pada suatu malam, kami menjadi tamu di rumah seseorang. Pada keesokan harinya, tuan rumah bertanya kepada Hatim, apakah saudara mempunyai kepentingan sesuatu? Sebab saya bermaksud hendak mengunjungi seseorang ahli fikih yang sekarang sedang menderita sakit. Hatim menjawab, mengunjungi orang sakit ada kelebihannya dan memandang ahli fikih merupakan ibadah. Saya akan ikut pergi bersama tuan. Orang sakit yang dimaksud yaitu Muhammad bin Muqatil dari negeri Ar-Rai. Ketika kami sampai di depan pintu, nampaklah suatu istana yang mulia dan cantik. Maka Hatim termenung seraya berkata, beginikah pintu rumah seorang yang berilmu? Mereka semua diizinkan untuk masuk. Setelah masuk, nampaklah sebuah ruangan yang sangat cantik, cukup luas, bersih, berpemandangan indah, serta bertirai. Melihat yang seperti ini, Hatim termenung. Mereka semua masuk berjalan menuju tempat di mana orang sakit itu berada. Nampaklah orang sakit yang berbaring di atas kasur empuk. Di kepalanya ada seorang bujang dengan membawa alat pemukul lalat. Seorang saudagar tadi memulai duduk di samping orang yang sakit sambil menanyakan keadaan sakitnya. Hatim hanya berdiri saja, ia tidak mau duduk. Maka Ibnu Muqatil, orang yang sakit, mempersilahkan Hatim agar duduk. Hatim menjawab, tidak usah tuan. Ibnu Muqatil bertanya, barangkali engkau ada perlu denganku? Ya, ada, jawab Hatim. Tentang apa? Tanya Ibnu Muqatil. Ada suatu masalah yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Sambung Hatim, tanyakanlah. Mohon maaf, mungkin tuan bisa bangun dari tidurnya terlebih dahulu. Nanti akan aku tanyakan, kata Hatim. Maka bangunlah Ibnu Muqatil dari tidurnya sambil duduk. Lalu Hatim bertanya, ilmu tuan ini dari mana tuan mengambilnya? Sehingga tuan bisa menjadi ahli fikih. Ibnu Muqatil, dari orang-orang yang dapat dipercaya yang telah menerangkan ilmu tersebut kepada saya. Hatim, orang-orang tersebut dapat ilmunya dari siapa? Ibnu Muqatil, dari para sahabat Rasulullah. Hatim, sahabat tersebut mengambil dari siapa? Ibnu Muqatil, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Jibril alaihi salam, dan Jibril mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Hatim berkata, menurut ilmu yang dibawa Jibril yang telah diambil dari Allah yang kemudian diberikan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya dan para sahabat mengajarkan kepada orang-orang yang dipercayai hingga akhirnya sampai kepada Tuan. Maka apakah tuan pernah mendengar dalam pelajaran ilmu tersebut bahwa orang yang terdapat dalam rumahnya kemewahan dan luas rumahnya yang cukup lebar akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah? Ibnu Muqatil menjawab, tidak, Hatim. Lantas bagaimana yang tuan ketahui dan yang benar tentang ini? Ibnu Muqatil, yang saya ketahui bahwa orang-orang yang zuhud di dunia dan gemar beramal akhirat mencintai orang-orang miskin dan mendahulukan untuk urusan akhirat. Maka yang seperti ini ia akan memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatim berkata, jika memang seperti itu, lantas siapa yang tuan ikuti sekarang?
Nabikah serta para sahabatnya dan orang-orang soleh? Ataukah Fir'aun dan Namrud sebagai orang pertama yang mendirikan gedung yang mewah dengan batu marmer dan batu merah? Wahai ulama su, yaitu tidak benar. Orang-orang yang seperti Tuan, jika dilihat oleh orang yang bodoh, yang memburu dan gemar terhadap dunia, ia akan berkata, orang yang berilmu saja seperti itu, apakah tidak patut jika aku lebih jahat lagi daripadanya? Maka keluarlah Hatim dari rumah tersebut dan bertambahlah parah penyakit yang diderita Muqatil. Setelah beberapa waktu, peristiwa yang terjadi di antara Hatim dan Muqatil tersebar ke seluruh penduduk Ar-Rai. Maka mereka berkata pada Hatim bahwa di daerah Kaswin ada seorang ulama yang bernama At-Tanafisi. Ia kehidupannya lebih mewah daripada Ibnu Muqatil. Maka segeralah Hatim menuju ke tempat tersebut dan masuk ke rumah At-Tanafisi seraya berkata, kiranya Tuan telah diberi rahmat oleh Allah. Saya ini orang yang bodoh. Saya ingin Tuan mengajari saya permulaan ajaran agama dan tata cara sholat dan bagaimana saya harus wudhu untuk melakukan sholat. At-Tanafisi menjawab, boleh, dengan segala senang hati. Sekarang ambillah kendi yang berisi air. Lalu dibawakanlah air di hadapannya. Dan duduklah At-Tanafisi mengambil wudhu 3 kali seraya berkata, beginilah cara berwudhu menurut agama Islam. Sekarang cobalah kamu lakukan hal yang seperti ini. Maka Hatim berkata, maaf, biarkan saya berada di depan Tuan agar saya bisa wudhu di hadapan Tuan, sehingga benar-benar tercapai apa yang saya kehendaki. Maka At-Tanafisi berdiri dari tempatnya dan duduklah Hatim di tempat duduknya At-Tanafisi. Maka mulailah Hatim mempraktekkan wuduknya seraya dengan membasuh anggota tangannya 4 kali. Mengetahui hal yang seperti itu, maka At-Tanafisi menegurnya dan berkata, wahai Hatim, mengapa engkau memboros dalam melakukannya? Hatim menjawab, apa yang saya boroskan Tuan? At-Tanafisi, engkau telah membasuhkan tanganmu 4 kali. Hatim, subhanallah, maha suci Allah yang maha besar. Hanya air setapak tangan sudah dikatakan memboros. Lalu rumah seisinya milik Tuan ini, apakah tidak dikatakan lebih memboros? Dengan hal tersebut, maka At-Tanafisi tahu bahwa maksud Hatim bukanlah untuk belajar. Lalu ia masuk ke dalam rumahnya dan tidak muncul di tempat umum selama 40 hari. Setelah kejadian-kejadian tersebut, Hatim dan rombongannya melanjutkan perjalanan hajinya. Sesampai di kota Baghdad, maka para penduduk kota Baghdad banyak yang menghampiri Hatim dan berkata, wahai Hatim, Tuan adalah orang yang tiada pernah mengeluarkan kata-kata. Tuan juga seorang yang bodoh. Hatim berkata, pada diriku ada 3 perkara yang ingin aku tampakkan pada lawan-lawanku. Aku gembira jika lawanku benar. Aku bersedih apabila lawanku salah. Dan aku akan menjaga diriku. Jangan sampai aku tidak mengetahui tentang lawanku tersebut. Setelah beberapa waktu, apa yang telah disampaikan oleh Hatim sampai pada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ia mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Alangkah cerdasnya Hatim. Mari kita pergi menjumpai dia. Sesampainya sampai di tempat Hatim, Imam Ahmad bertanya, wahai Hatim, di manakah keselamatan dunia itu? Hatim menjawab, wahai Imam Ahmad, tidak ada keselamatan di dunia sebelum ada tempat perkara pada dirimu. Engkau mau memaafkan kesalahan orang lain karena kebodohannya. Engkau mau mencegah kebodohan pada diri orang lain. Engkau memberikan sesuatu pada orang lain dan engkau jangan mengharap pemberian dari orang lain. Apabila hal ini ada pada diri kamu, maka niscaya kamu akan selamat. Setelah mengalami perjalanan yang lama, sampailah Hatim di kota Madinah. Setibanya di sana, ia dikerumuni oleh penduduk kota Madinah. Hatim bertanya pada penduduk Mekkah, kota siapakah ini?
Penduduk kota menjawab, ini adalah kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatim, di manakah letak istana Rasulullah? Saya hendak melakukan sholat di dalamnya. Penduduk, Rasulullah tidak mempunyai istana. Ia hanya mempunyai sebuah rumah rendah di atas tanah. Hatim, di manakah letak istana sahabat Rasulullah? Penduduk, para sahabatnya Rasulullah juga tidak mempunyai istana. Ia hanya mempunyai rumah rendah di atas tanah. Hatim, kalau begitu, wahai para penduduk, ini adalah kota Firaun. Setelah mengatakan hal yang demikian, maka Hatim dibawa oleh penduduk kepada sultan, yaitu penguasa. Orang asing ini mengatakan bahwa kota ini adalah kota Firaun. Sultan berkata, "Mengapa Anda mengatakan seperti itu?" Hatim, "Jangan lekas marah. Saya hanya seorang bodoh yang asing di kota ini. Saya masuk di kota ini dan saya bertanya kepada para penduduk, 'Kota siapakah ini?' Mereka menjawab, 'Kota Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.' Lalu saya bertanya, 'Manakah istananya?' Dan seterusnya Hatim meneruskan kejadiannya. Setelah Hatim menceritakan kejadian percakapannya dengan penduduk, Hatim berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya Rasulullah itu menjadi suri tauladan yang baik bagimu. Maka siapakah yang tuan-tuan ikuti? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kah? Atau Fir'aun yang pertama-tama membangun dengan batu marmer dan batu merah? Dengan jawaban yang seperti itu, maka akhirnya mereka membiarkan Hatim dan meninggalkannya.